Ya, teman-teman, ini di bagian kedua ya. Kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Baik, silahkan dibaca dulu bagi yang baru masuk. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel ini, baik yang like, share, ataupun yang subscribe ya teman-teman. Dan yang telah mendengarkan saya juga terima kasih semuanya, yang telah memberikan thank you super juga terima kasih, yang telah memberikan informasi juga di komentar. Terima kasih dan terima kasih ya. Tidak ada kata selain terima kasih buat teman-teman semua. Dan ingat selalu kalau beli saham itu di bawah jangan di atas. Nah, sekarang lagi diskon nih teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cuan lah untuk nanti pas kenaikan IHSG kita ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke emiten berikutnya. Ada Koci. Mana nih? Koci. Mana nih Koci? Aduh, agak telat dikit teman-teman. Maaf ya, agak telat dikit ya. Mana belum keluar? Nah, udah keluar. Ini agak lumayan kurang stabil habis hujan di sini teman-teman ya. Malum lah kalau hujan kena basah kali kedinginan. Baik teman-teman, kita lihat Koci seperti apa kondisinya hari ini. Kata teman kita sepi katanya Oktober ini, apakah bandar akumulasi? Nah, untuk Koci ternyata pas banget di garisnya ya, di belum saya hapus, biarin aja lah. Karena belum ada ke bawah lagi dan belum ke atas lagi. MA10 juga masih di atas candle, artinya betul lagi ke bawah dulu. Cuman beberapa hari ini sekitar seminggu lebih ditahan di angka 50-nya ya. Cuman kalau angka 50 masih ada transaksi teman-teman ya. Ini bertanda baik, smart money aja sudah mulai masuk. Bandar lokal kembali sih beberapa hari ini tanggal 12 November itu masih keluar ya. Masih nahan. Sebenarnya bukan keluar, itu nahan teman-teman ya. Jadi artinya si bandar lagi nohan lagi nahan, dia tidak mau ke atas dulu, mungkin lagi istirahat dulu, maka diganjal lah sebelah kanannya diganjal. Nah, perlihat teman-teman untuk foreign sebenarnya dia udah masuk teman-teman dari tanggal 23, cuman setelah tanggal berapa nih? 15 Oktober, 16 Oktobernya dia tidak ada transaksi daripada foreign, tapi foreign masih ada di dalam, cuman untuk bandar lokalnya cenderung keluar ya. Jadi dia ditahan di angka 50-nya sebesar 61 ya, sisa 51 ribu. Nah, ini belum nyampe, dia harusnya nih 15 ribuan atau 15 ribu lah, atau enggak 10 ribu, atau enggak satu digit tebal lah, 8 ribu 7 ribu mungkin kali up. Masih ada 52 53 54-nya masih dalam kondisi dia tidak stabil ya untuk tahanan sebelah kanannya. Jadi tunggu aja teman-teman untuk Koci ini ya, karena bandar lokal belum ngambil dan foreign juga belum melakukan aktivitas yang signifikan karena cenderung diam dari tanggal 16 Oktober untuk foreignnya. Nah, untuk smart money sudah mulai masuk kemarin tanggal 15, tapi tanggal 18 ada pengeluaran sedikit yang jadi masalah ya. Target masih di 55 karena terlihat jelas ke 55 ada sikap kepala merah, ataupun di target 53-nya sudah ada tanda-tanda muka atas, 57 juga sudah terlihat jelas. Baik, untuk Koci seperti itu. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada Feren pakai V. Veronica Indah Picture. Ini Feren itu baru ya, baru IPO ya. Baru IPO. Ini kalau baru IPO saya suka apa namanya? Suka agak lumayan untuk penelitian enak. Ini pas banget teman, di harga 184-nya itu PR-nya sudah tertutup dengan baik untuk Feren ya. Bagus ini teman-teman, Feren bagus sudah menutup PR-nya dan cenderung ini bagus. Terus jadi bandar lokal juga sudah mulai ada isian, artinya kemungkinan dia terus ngisi ya, sampai hari ini terus ngisi untuk bandar lokalnya. Foreign cenderung ngejual cuman tidak signifikan, artinya tinggal nunggu aja ini. Tinggal nunggu hentakan daripada bandarnya. Kalau bandar sudah ngumpulin ya, berapa sekarang sih? 11 juta ya. 11 juta lot ya. Nah, kita lihat deh dari tanggal berapa nih? 8 bulan 10. 8 bulan 10. Nah, kita lihat baru 1,3 juta lot dari 11 juta, artinya ini masih bisa di up ke atas ya teman-teman. Nanti perhatikan ya mas 10-nya aja, kalau sudah mulai dia mendekati gitu ya, mungkin akan ke ini. Harga IPO-nya itu 180 ya, dia belum lepas daripada harga IPO, jadi yang beli harga IPO ya masih untung lah gitu ya.
walaupun 4 poin gitu. Nah teman-teman, sini si AI ya, ini Y-nya si AI, jadi yang ngambil siapa nih? Yang paling banyak YB DR XAMG, bagus teman-teman yang ngambilnya nih. Ini broker bagus teman-teman yang ngambilnya ya. Si AI kayaknya belum keluar. Oh, ada udah keluar nih 1,8 miliar ya, 85.000 lot ya, yang diperkirakan cuma 1,3 juta. Masih banyak sisanya. Biasanya kalau kecenderungan banyak berarti banyak yang nahan teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa di up ke atas ya. Walaupun tapi sekarang mah lagi posisi ini teman-teman, lagi posisi dia menjemput PR-nya dan PR-nya sudah kejemput dengan baik. Mudah-mudahan dengan jemputnya PR ini baik, besok ada pengangkatan dari harga ini, jangan sampai gap lagi ya. Kalau gap lagi nanti dia jadi PR lagi. Tapi MA10-nya masih di atas karena artinya masih dalam posisi downtrend dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke net inet. Nah, net inet. Jadi PR-nya lagi bagus teman-teman ya. Net inet lagi inet sudah pada sedikit lagi menyentuh PR-nya ya. Ini teman belum di up duluan ya. Di up duluan. Poren sekarang sudah masuk 1,14 miliar. Siapa yang ngambil 141 miliarnya untuk porennya? CC, kalau CC bagus teman-teman ya. Ini DR yang ngambil teman-teman, DR XA, DR juga bagus lah poren teman-teman ya. Petanda ke atas ada, kalau udah poren yang ngambil kecenderungan di atap ke atas ya bisa lah teman-teman ya, karena kalau sudah si poren yang ngambil besar nih, besoknya dia jualan. Kalau udah, tapi catatan udah ngambil besar, ini kan baru 1 hari ya, dia ngambil juga sama nih, gede tuh 3,1, artinya karena pas 1,114 artinya antara bid dan opernya ya bukan bid dan oper, antara yang dimakan sama yang makan itu lebih besar yang makan gitu kan. Ini istilahnya yang dimakannya cuma 5 mil, yang makannya hampir banyak gitu. Jadi kecenderungan dia akumulasi ya DR itu. Kita ngebulat nggak sih si DR ini? DR 460 berarti ada jual sedikit lah ya. Jadi ini udah mulai harganya di atas MA10. Nah, tinggal candlenya kalau besok buka di 70 lagi ke atas ya. Mudah-mudahan target yang kita sampaikan tanggal 76 di 76, 77 atau enggak di angka 80 tercapai. Target saya cuma 95 aja teman-teman. Ini target yang kedua kalinya, berarti ya target yang pertama sudah terlalui, tinggal target yang kedua. Apakah akan ke bawah ya? Sebenarnya tinggal dikit lagi teman-teman PR di sini nih. Ya mudah-mudahan si PR ini terselesaikan ya. Jadi kalau besok sampai menu PR-nya ya bagus lah gitu teman-teman ya. Tapi kalau ke atas itu akan lebih keren lagi. Kecenderungan ke atasnya ada kenapa si poren sudah mulai akumulasi. Lanjut, inet baik. Ada BBRI hanya menyampaikan informasi aja bahwa BBRI ini tadi sudah jam berapa sih itu ya? Penutupan saya dia sudah melewati PR-nya ya, target penurunan ke-1 di tanggal 22.09 ternyata tercapai. Apa di situ ada gap, gap lebar. Nah, di sini ada gap lagi teman-teman, di sini ada gap lagi di 4.100-nya. Nah, kita tunggu soalnya ini masih dalam posisi downtrend. Nah, jadi kalau ada kenaikan belum lewat dari MA10 berarti sudah 2 kali nih. 1, 2 artinya tidak dijebol. Telkom juga seperti itu, sama belum MA10 belum terlewati. Jadi hanya ada kenaikan sementara. Nah, sementara ini si bandar poren dan lokal cenderung masih ngebuang. Jadi harap hati-hati. Walaupun ada pengambilan, tapi kalau bandar ini kan dikuasain sama poren ya teman-teman. Jadi poren harus mengambil banyak baru si BRI ini bisa di up ya. Contoh di sini nih, ketika dia ngambil up, nggak apa-apa teman-teman, telat-telat dikit ngambil gitu. Yang penting nanti ngambilnya setelah MA10 aja, tapi si MA10 nya menuju ke atas gitu ya. Ini kan masih menuju ke bawah ya. Nah, makanya ini target penonton pertama sudah tercapai, tinggal kedua di angka 4.100. Itu informasi aja teman-teman ya. Untuk BBJ cenderung masih downtrend ya. Karena ya sih kita tahu nih tanggal 18 belum di up juga, minimal setengah bulan kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita Desember lah, saya berharap pertengahan November ternyata belum diangkat juga ya, namanya juga kita berharap teman-teman. 8.000 masih teman-teman kita Desember ini 8.000 ya. Mudah-mudahan. TFAS tepas. Ini pertanyaannya apa? Average 143. Teman-teman di 143 cepat lihat. 143 wise 143 nyangkut, kalau nyangkut kejemput teman, tenang aja. Ini ya udah lama berarti nggak dibahas nih. Ya. Kita pindahkan ke sini nih. Ini ada gap ya. Nah, udah kita pindahkan.
Ini adalah posisi downtrend teman-teman, tapi ada tapinya. Ketika downtrend bandar bandar poin akumulasi lagi. Kemarin sempat 2 hari, tanggal 6 sama tanggal 7-nya terus libur dia. Terus dia tanggal 13-nya dia ngambil lagi sampai hari ini. Kita cek untuk poren tanggal 13 sampai hari ini. 13 ada CC. Keren juga CC teman. Tipis nggak bid dan uppernya ini? Kadang-kadang kalau yang tipis ya gampang diangkat ya, gampang dicelupkan itu, ataukah disai-dua ikan. Ini tipis teman-teman, tapi ya tidak terlalu tipis lah, lumayan lah untuk apa namanya, yang kalau 100 lot 200 itu masih bisa lah gitu ya. Cuma kalau di sini cenderung tipis sih, jadi teman-teman kalau yang tipis ya tantangannya mungkin kurang ya, Nah teman-teman, untuk Tefas ini masih diakumulasi sama bandar Poren ya. Lokal bagaimana? Lokal cenderung dia datar dan tidak melakukan aksi yang signifikan, beli jual, beli lagi dikit jual. Cuman untuk Poren cenderung dia ngambil ya. Tanda-tanda ke atas sudah terlihat jelas, target tanggal 20.09 belum tercapai juga. Tidak jadi masalah, tidak akan saya ganti tanggalnya. Kita harus meyakini sebuah keyakinan teman-teman. Kalau kita yakin dengan sesuatu keyakinan, maka terus perjuangkan keyakinan itu. Nah untuk sekarang emang kondisinya lagi downtrend, maka tetap aja hati-hati walaupun ada pengambil dari Poren, tapi lagi downtrend. MA10 masih ada di atas. Tunggu aja sampai ke area berapa nih? 109. Nah, siapa tahu dikasih di situ, kan di situ mengerjakan PR. Jadi ketika IHSG turun itu kesempatan mereka itu untuk mengerjakan PR-nya dulu ya. Mungkin ke PR mereka dari gap, dari si kepala jadi si ekor hijau ataupun si ekor merahnya terselesaikan. Mungkin itu akan kedepannya akan lebih baik lagi ke depannya ya. Biar ke depannya itu tidak punya PR, artinya ke atasnya lebih enak lagi. TFS udah, terus ada Avia. Ini Avia informasi saja bahwa Avia ini kata teman kita sudah mulai diakumulasi tidak. Nah, terlihat jelas si Avia ini di mana? Nah, kita pindahkan dulu teman-teman. Ini tanda-tanda si ekor hijaunya sudah terjeblos. Ya, tinggal 1 ekor lagi. Nah, ini si ekor merah sama gap di sini di angka 448 ya. Kalau ke arah situ akan lebih keren lagi. Nah, sementara ini sembari penurunannya ada pengambilan dari bandar lokal, itu tanda baik, betul tanda baik teman-teman. Kenaikan bagaimana terlihat? Sudah terlihat jelas di sini ya. Di 490, di 510 atau enggak 534, target tertingginya 534 dan di angka 481. Kita tanya aja di sini kan ada gap nih. Di kemarin bagi dividen ya, berapa perak sih? 5 perak ya. 5 perak berapa perak sih? 11 perak. Yang 5 perak itu apa? CMA. Ini tanda-tanda kenaikan itu sudah ada di 465 teman-teman. Namanya sudah terlihat. Dia kalau dia ke bawah bersyukur teman-teman. Kenapa? Dia menyelesaikan PR-nya. Jadi kalau naik ke atas lagi dia tidak cenderung meninggalkan PR. Nah, MA10 juga masih kondisi dia downtrend ya. Harap teman-teman santai saja gitu ya, santai saja. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena walaupun kenaikan sudah terlihat, cuman kita juga harus bijak dalam membeli sebuah emiten ya. Tunggu aja MA10-nya sudah mulai di bawah candle, mulai ada riak dikit gitu, atau enggak Poren. Ini kan isunya APA itu kenapa dia turun, karena lagi di bongkaran Poren. Secara pernah saya dengar podcastnya yang punyanya ini, bahwa kenapa makanya turun saham Avia itu lagi Poren lagi jualan katanya gitu. Udah gitu aja udah. Kenapa turun? Ya lu lagi jualan gitu. Soalnya kalau lihat dari fundamentalnya ya 737 sama 800. Artinya kalaupun ngambil tengah-tengah 750 ini masih murah banget ya. Oke, jadi Avia lagi diakumulasi sama bandar lokal, cuman posisinya lagi downtrend bagus. Berarti teman-teman tinggal tunggu aja mungkin ya. Kalau dikasih ke 447 itu lebih bersyukur karena mengerjakan PR-nya dengan baik. Lanjut, ada Toba. Ini teman kita Toba sudah memberikan informasi bahwa Toba dia sudah out ya dari Toba, profit. Terus dia masuk lagi ke Adro. Nah, ini Toba kenapa out nih teman-teman? Pada Toba sekarang diakumulasi sama bandar lokal teman-teman nih, bandar lokal akumulasi ya. Cuman ya karena sekarang market lagi maaf teman-teman ya, market ini lagi posisi downtrend. Jadi teman-teman bijaklah nanti ketika mau ngambil sebuah keputusan untuk membeli ya. Kenapa? Ikutin aja MA10-nya. Kalau MA10 sudah mau, ini kan kemarin emang MA10 di atas gitu ya. Maaf, MA10 kemarin di bawah di sini ya.
Cuman teman-teman perhatikan EMA 10-nya masih posisi ke bawah. Nah, nanti kalau udah ini kan perhatikan Toba deh. Toba. Bentar ya. Oh, jadi agak ngehang dikit. Sebentar ya. Nah, sini Toba nih. Toba. Toba. Nah, Toba itu kan emang 10 tahun lagi murah. Sebenarnya teman lagi murah, teman lagi menuju ke atas. Memang untuk 1 tahunan Toba dalam posisi turun ke bawah ke angka 455 ya. Nah, itulah posisi 455 di sini ya. Nah, saya aja menarikkan penurunannya itu ke angka 447 ya di sini nih. Di sini ada apa di sini? Di sini nih ada cenderung dikit ya, penurunan dikit. Cuma sini doang. Ini gap, kalau nggak salah ada gap deh. Di sini ada gap di sini. Ada gap dikit ya. Sini gap ini udah terlewati. Ini kita hapus ya, terlewati ya. Nah, jadi dari menuju ke bawah tunggu aja di sini. Kalau di sini dikasih dan sideway dan si MA10 sudah mau di bawah kanan mungkin akan ke atas. Tapi kalau dia menuju ke bawah di sini sebenarnya tahanan udah bagus Toba itu teman-teman. Tahanannya udah bagus. Jadi kita tunggu aja di harga tengahnya aja di sini nih. 455 kalau enggak turun dikit aja. Suka beng ke atas ya. Soalnya ini lagi pantulan di sini. Tapi untuk 10 tahunan perlihatkan di sini teman-teman lagi posisi murah lagi menuju ke atas. Artinya lagi sideway atas ya. Mudah-mudahan tidak jebol di angka 447-nya ya. Kalau jebol 447 ya cenderung dia akan ke bawah. Nah, sekarang itu lagi diakumulasi sama bandar Poren sama lokal. Nih, Poren sama lokal sudah akumulasi. Di sini ada CLG LG ya, si LG. Terus YB ini bagus teman-teman, PD juga bagus untuk bandarnya ya. Kalau PD kalau udah ngambil besar kemungkinan dia bandar. Terus Poren juga si AK ngambil, si EU ngambil nih. Jadi pengambilan lebih besar daripada pengelola. Si BB lagi ngejual di emiten Toba, cuman di emiten yang lain dia beli ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi titik untuk walaupun penurunan tapi ada akumulasi, mudah-mudahan ditahan ya di angka 445. Kalau dia tidak ditahan jeblos artinya mau ke bawah. Oke teman-teman, untuk Toba seperti itu. Satu lagi ada Adro. Teman kita pindah ke Adro. Perhatikan Adro. Apakah ada yang bisa diperlihatkan? Ya, Adro lagi turun ke bawah. Posisi saya itu ada pertahanan di angka 35 teman-teman, 3.500 ya, 320-an lah ya. Benar pertahanan di situ. Ini belum ketembus, artinya PR yang harus diselesaikan karena gap ya. Terus satu lagi ada si ekor merah di angka 3.000-an. Nah, sekarang lagi dibuang dari mulai tanggal 7 November lagi dibuangan sama bandar Poren. Per hari ini juga si bandar lokal juga ngebuang ya, ini ngebuang. Kita cek hari ini aja ya. Hari ini ternyata dibuang sama bandar lokal. Nah, Poren juga ngebuang lebih tinggi lagi sekitar 266 miliar ya. Tapi yang ngambil ada si DX. Tapi pembuangan lebih besar daripada pembelian. Biasanya kalau emiten-emiten di angka 1000, 2000 biasanya kalau udah jumbo itu biasanya si BK. Kalau si BK kalau di bawah 100 kadang-kadang kurang suka gitu. Kecuali kalau si BK itu kalau awalan mau suka mungkin ya. Cuman untuk selanjutnya dia kalau IPO itu saham-saham IPO tuh biasa BK bagus gitu. Cuman kalau udah selanjutnya mendingan perhatikan CC Poren aja ya. Nah, juga di domestiknya si CC udah ngambil, teman-teman kita yang ngambil RF. Saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu aja nanti kalau mau average di 3.500, kalau enggak tunggu 3.500, tunggu si MA10 yang berada di bawah candle itu akan menjadi tanda kenaikan. Cuman kalau untuk dia jebloskan ke bawah bisa sampai ke angka 3.080-an ya. Ini target kedua saya sudah tercapai ya. Nih, target kedua saya sudah tercapai. Tinggal target ketiga sebenarnya. Cuman coba lihat deh untuk Adro ini ada kemungkinan ke target ketiga enggak. Coba lihat Adro. Oh, udah over value teman-teman. Udah teman-teman perhatikan Adro sudah over value. Artinya saya sudah tidak punya target lagi. Paling ke 4.000 juga terlalu tinggi. Ya, di sini ada 4.100. 4.100 ya, dikit lagi teman-teman. Udahlah, saya pikir teman-teman lebih baik Adro tunggu di bawah aja, karena selama 10 tahunan dia sudah mencapai level tertingginya. Kecuali Adro mau melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Karena berdasarkan harga wajar kuartal 2-nya aja 3.600. Artinya sini sudah 3.700, mungkin PBB-nya kemarin nih
3.900, dia udah melebihi target 4.000. Artinya target yang saya canangkan sudah tercapai, tinggal target penurunan aja. Jadi teman-teman nanti mendingan tunggu di bawah aja, dikasih kesempatan ke bawah. Perhatikan ketika dia sudah mencapai puncak. Mungkin teman-teman kalau mau ngambil step keduanya bisa lah. Jadi ada penurunan nanti sebentar mungkin ke arah sini nih, udah step kedua udah kejadian. Belum. Ini ya, ini step pertama ya. Ini udah kejadian. Nah, mungkin ya saya pikir teman-teman lebih baik teman-teman kalau sudah ngambil di sini ya, kalau mau average ya silahkan, nanti mungkin bisa ke angka bawah. Ini saya kecenderungan saya sebenarnya adro itu untuk menunggu di bawah teman-teman ya, karena kecenderungan seperti itu. Ya minimal setengahnya lah di sini nih, di 3.100-an ya. Kita lihat untuk 1 tahunan deh, biar kelihatan jelas di mana kita ngambilnya. Nah, di angka 3.100 betul teman, di antara sini ya. Atau enggak kurang dikit itu akan lebih baik, karena kemarin sudah mencapai tertingginya di paten ke bawah, ini udah step keduanya ya. Jadi untuk adro saya tidak punya target selanjutnya. Ya kalau dia mau naik ya silahkan mungkin ke target terbarunya. Cuman untuk kuarter 3-nya kita hitung deh nanti ya. Kita coba hitung ya kuarter 3-nya ya. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk bisa ngitung adro kuarter 3. Ya, untuk harga wajarnya. Oke. Untuk adro seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini teman kita kan baru ngambil ya. Ini si Bandar Poren lagi jualan. Itu informasi aja, tapi kalau ada kemauan daripada Bandar Poren ya bisa aja ke atas gitu ya. Cuman hati-hati aja, sudah mencapai puncak tertingginya kemarin ya. Di angka 4.000-an, 4.000 berapa? 4.100, 4.050 ya, 4.050 nih di sini ya. 4.200 teman-teman. Ini sampai 4.200 sama shadow cuma target saya sebenarnya sudah terpenuhi lah ya. Oke, teman-teman, untuk adro seperti itu. Lanjut untuk MDKA. Kalau market seperti ini sebenarnya enak nanti ke di bawah gitu teman-teman ya. MDKA lagi posisi dia downtrend ya, 2 kali nih. Ini berarti udah lama kagak dibahas nih MDKA ya. Ini target 2.300 terpenuhi penurunannya. Waktu kuartal 2-nya 2.300 sama 4.000 ya. Ini untuk target kedua penurunannya sudah terpenuhi. Apakah di situ ada target lagi? Perhatikan MDKA. Merdeka Copper Gold. Perhatikan 10 tahunan deh. Biar coba lagi posisi downtrend. Dan cenderung dia sudah. Jadi tadi yang target penurunan kedua sudah terlampaui. Apakah ada target ketiga? Ada di angka 1.700. Dikasih ke situ 1.700. Bisa aja ke tahun berapa sih 1.700? Tahun lama ya, tahun 2021. Kita cek deh tahun 2021. Sebelum ngecek nanti ya. Ini kan harganya 2010 ya. Ini teman-teman lagi di posisi downtrend. Biarin aja dia menemukan jalannya, karena si Bandar Poren dan lokal cenderung jualan. Terus ini kenaikan ada sini teman-teman. 2.300 terlihat jelas. Di angka ini juga terlihat jelas di 2.200-nya ada. Subsidi ada juga di angka 2.100 ini. Ke 2.100 aja ya target kenaikannya. Nah, apa di atas ini ada teman-teman, tenang aja nih. Jadi kemungkinan MDK ke atas ya. Target saya aja ini belum terpenuhi di sini. Nah, ini target saya teman-teman, itu tanggal berapa nih? Tadi target kedua, tapi tanggal 11 bulan 10. Ya, belum tercapai dengan sempurna di harga 2.900 ya. Kita kuarter 3 juga sama nih, harus dihitung nih kalau MDKA nih. Wah, lagi turun begini mah teman-teman punya duit gede mah enak, teman, tunggu aja di bawah. MDKA kalau LQ45 saya bilang kalau istilahnya nyangkut, tenang aja, kejemput teman, tenang aja teman-teman, nanti pas di bawah. Nanti perhatikan aja MA10 teman-teman, kalau di sini kan udah agak panjang gitu kan, bisa ke angka 1000 berapa nih, 1400 ya. Kalau udah 1400 atau sebelumnya tiba-tiba dia ada MA10 sudah mulai bawah candle ya, itu pertanda baik teman-teman, lagi akan ke atas. Walaupun tidak ke atas, teman-teman sudah di posisi murah. Jadi kalau 1400 tidak malah ke bawah lagi, berarti 1400 udah posisi murah teman-teman ya untuk MDK ini. Jadi sempat tadi benar-benar atau pola lagi jualan, kita akan cek deh di sini ada enggak di angka di harga 1.700 tahun 2021 ya.
Kita cek sama-sama. Kita perlihat teman-teman untuk MDKA ini kan harganya di sini ini harga ya 2000-an ya, harga 2011 2010. Perhatikan teman-teman, satu gap ini belum terlewati 1900, ini angka penurunan ya. Ini juga sama PR yang harus ini wajib terpenuhi 1800. Terus ada lagi ini si ekor hijau itu wajib terlewati. Yang mudah-mudahan sih terselesaikan, jadi dia angkatnya akan lebih baik lagi. Nah, teman seperti itu ya. Kalau ke bawahnya bagaimana katanya? Nih, ada angka si ekor merah di angka 1400. Sama di angka nih, ini ekor hijau 1470. Ya, mungkin di situ ya. Nah, itulah ternyata penurunan teman-teman. Mudah-mudahan sih tidak diturunkan ke situ, mungkin lah sudahlah ke area, mungkin area sinilah gitu ya, area gap ini. Mudah-mudahan 1900 ditahan patuh ke atas ya. Cuman kalau posisinya Poren sama Bahan Lokal jualan ya apa boleh buat gitu kan mereka. Kenapa mereka terus jualan? Ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima tidak akan teman-teman ya. Makanya teman-teman perhatikan nanti MA10-nya ya. Kalau sudah mulai di bawah kena itu berarti dia akan mau ke atas. Walaupun tidak ke atas, teman-teman sudah dibeli di posisi murah. BSBK ada kabar apa BSBK? BSBK lagi diakumulasi sama Poren teman-teman ya. Oh, ada transaksi katanya di BSBK ini. Harga 49 nggak ada. Tunai nggak ada. Reguler nggak ada. Oh, mungkin waktu kembali FCA kali ya. BSBK coba BSBK dipermainkan ya. Ini teman-teman kalau permainan bandar ya beginilah teman-teman ya. Kemarin harga gocap. Nah, teman kita nanti lihat ke belakangnya. Nah, teman-teman sekarang juga lagi diturunin terus tapi bandar Poren, bandar lokal cenderung ngambil 2 hari ini. Jadi tenang aja teman-teman, BSBK masih dikuasain sama Poren. Tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 si kakak masuk, YP masuk, SQ masuk. Cuman teman-teman kita yang masuk. Ini Smart Money sudah mulai tebal banget 2 hari ini, tebal banget. Terus Poren kemarin juga masuk, tanggal 14 juga masuk. 14-nya dia masuk. Nah, ini Poren ini tanggal 14 teman-teman. CC bukan. Si EP ya, sama si EP sama si BK sama CC. Nah, perhatikan teman Poren itu ternyata masih di atas. Di atas kemarin dia ngambil lagi gitu ya. Nah, bandar lokal cenderung kembali ngambil, ada pembuangan sedikit. Nah, sekarang ngambil lagi. Ya, yang saya bilang PR-nya sudah tertunaikan, betul, sudah tertunaikan, kemudian sempat diangkat kan. Nah, sekarang sudah di 55 lagi, tanda akan ke atasnya. Sekarang ke bawahin lagi ya wajar lah, teman, biarin aja. Mereka mencari jalannya sendiri gitu ya. Yang penting saya informasikan bahwa sekarang lagi diakumulasi lagi sama bandar lokal. Ya, ketika bandar lokal akumulasi dan Poren akumulasi, kejuran ke atasnya ada teman-teman ya. Karena sudah mulai terlihat harga wajar aja sudah mulai meningkat. Itu tanda akan ke atas. Kalau sekarang market lagi begini dia sendirian naik ya. Wah, ini gimana sih ini kita? Kalian kagak kompak, kagak solider kan. Udah tampung aja kalau mau turunin gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi secara syarat bandar lokal akumulasi lagi, Poren akumulasi lagi, walaupun ada pembuangan Poren sedikit ya 39 juta. Cuman Smart Money sudah masuk dengan luar biasa tebal dan tinggi. Bang. Apakah akan ke atas? Harusnya secara teori ke atas. Secara teori ini. Kita bukan teori, kita buktikan teori itu ya. Jadi semuanya udah hijau, syaratnya sudah terpenuhi. Terus apa lagi, nunggu apa lagi? Ya seperti itu teman-teman. Jadi BSBK walaupun nyangkut di atas agak mungkin di bawah 95 lah, 100 lah. Turunin aja tensinya sampai ke harga 93 kalau nggak 90 deh. Nah, kejemput ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman ya nggak apa-apa lah, yang penting kejemput gitu ya. Kejemput teman-teman, kita harus punya keyakinan ke arah situ, soalnya si harga wajarnya semakin baik artinya si LK-nya membaik gitu teman-teman. Jadi fungsinya harga wajar itu untuk fundamental. Nah, ketika si 143 jadi 160 artinya membaik kan EPS-nya. Ya kan? Seperti itu teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi. Ini yang bisa saya kabarkan dulu ya. Nanti mungkin ada bagian selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa ngebahas lagi di pagi hari ya. Ini cukup untuk malam ini, cuma 2 kali. Udah segitu aja. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.